Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Tegiri Fauzi, NPM 18 13 1055. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil turun lapangan saya dengan judul penelitian yaitu valuasi ekonomi melalui pendekatan cost method objek wisata Pantai Genealti Krakatau Resort di Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Pantai Genealti merupakan wisata yang berorientasi pada tempat penginapan yang memadukan pantai sebagai tempat rekreasi. Genealti Krakatau Resort terletak di Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Genealti terdiri atas bangunan penginapan atau cottage dan hotel berbintang 4, pantai, serta fasilitas lainnya. Genealti sendiri berdiri di atas lahan seluas 350 hektar, namun untuk lahan yang dibangun atau yang digunakan itu hanya sekitar 30 hektar. Objek wisata aksesnya jalan menuju Genealti Krakatau Resort hanya berselang 4 km dari Jalan Trans Sumatera. Jika berangkat dari pusat kota Bandar Lampung memerlukan sekitar kurang lebih 1 jam. Dan setiap pantai yang ditawarkan di pantai ini adalah berupa hamparan pasir putih dengan pemandangan baru karang yang menghadap ke arah Selat Sunda. Di samping itu, kawasan pantai ini juga banyak ditumbuhi oleh pohon kelapa yang lumayan banyak. Kemudian fasilitas-fasilitas yang ada di pantai ini adalah yang pertama adalah cottage atau penginapan, terdiri dari beberapa tipe, dimulai dari yang kecil hingga sampai besar. Kemudian untuk wisata-wisatanya terdapat boat atau kano dan lain sebagainya. Kemudian di tempat ini juga terdapat restoran yang memang kualitas makanannya lumayan dan ya menjadi keunggulan tersendiri untuk Genealti Krakatau Resort. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi kunjungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi kunjungan dapat diketahui dari beberapa variabel yang dimasukkan ke dalam data. Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini adalah variabel X dan variabel Y. Variabel X adalah merupakan variabel bebas dan variabel Y merupakan variabel terikat. Dan variabel Y atau variabel dummy atau kualitatif. Variabel Y yaitu frekuensi kunjungan pengunjung. Dengan variabel X meliputi jarak, umur, pendidikan, pendapatan per bulan, biaya perjalanan, dan fasilitas. Selanjutnya, fungsi yang jika dituliskan secara matematis akan dituliskan sebagai berikut. Y sama dengan X1, X2, sampai X6, kemudian D1. Atau secara keseluruhan adalah Y merupakan fungsi dari variabel bebasnya. Kemudian berikut merupakan hasil uji statistik. Jika kita lihat, pada R square itu menunjukkan angka 0,59. Kemudian signifikan F itu menunjukkan angka 0,001 yang artinya secara bersama-sama variabel jarak, umur, pendidikan, pendapatan, biaya perjalanan, dan fasilitas itu berpengaruh nyata terhadap frekuensi kunjungan dengan taraf kepercayaan hingga 99%. Untuk interpretasi dari R-score sendiri tadi merupakan sebanyak 59,5% itu variabel dapat dijelaskan dalam model. Variabel tadi itu merupakan variabel bebas yang disebutkan tadi. Kemudian ini untuk hasil ANOVA-nya, signifikan F-nya adalah 0,01 dengan F-nya 5,36, yang artinya ketika variabel bebas berubah, maka variabel terikatnya akan meningkat sejumlah 5,63. Selanjutnya, berikut koefisiennya. Menurut uji T, diketahui bahwa ada ada 3 variabel yang masuk dalam kategori signifikan. Yang pertama adalah jarak, yang artinya jarak berpengaruh nyata terhadap frekuensi kunjungan.
kemudian ada travel cost atau biaya perjalanan, itu berpengaruh nyata juga terhadap frekuensi kunjungan, dan yang terakhir adalah fasilitas. Selanjutnya setelah dilakukan hal-hal tadi, maka diuji tadi uji multikolonialitas. Berdasarkan hasil ini, kita ketahui bahwa nilai FIF-nya itu kurang dari 10 dan nilai toleransi itu lebih dari 0,1, yang artinya data-data yang akan diolah dalam penelitian ini adalah tidak mengandung multikolonialitas. Dan condition index juga ini bisa menggambarkan multikolonialitas dengan condition index itu angkanya di bawah 30, artinya memang data tersebut tidak multikolonial. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Nah, dalam uji ini diketahui bahwa proporsi square-nya itu lebih dari 0,1, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil analisis regresi dan uji tersebut, maka frekuensi kunjungan objek wisata Pantai Grand LT sebagai berikut. Y, konstanta, atau langsung kita yang masuk ke dalam fungsinya adalah Y 1,305 dikurang 0,00x1 dikurang 0,23x2 dikurang 0,021x3 dikurang 3,380 kali 10 pangkat min 8x4 ditambah 4,851 kali 10 pangkat min 7x5 kemudian 0,893 D. Dengan keterangan dia merupakan frekuensi kunjungan, X1 merupakan jarak, X2 merupakan tahun, dan X3 merupakan pendidikan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai surplus konsumen dan nilai individu. Jika diketahui, maka rata-rata kunjungan per tahun itu adalah 1.000 dengan koefisien kunjungannya yaitu 6,442 kali 10 pangkat min 7. Kemudian, berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa nilai koefisien sudah saya sebutkan tadi dengan surplus konsumen per individu adalah Rp1.552.312,95. Sehingga nilai ekonomi dari Pantai Grand LT rata-rata sebesar Rp1.552.312,96,29 per tahun apabila terdapat 30.000 kunjungan. Kesimpulannya, faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap frekuensi kunjungan di wisata objek Pantai Grand LT adalah jarak dan fasilitas. Total perhitungan nilai ekonomi Grand LT berdasarkan analisis biaya perjalanan travel cost adalah Rp1.552.312.946,29 per tahun dengan surplus konsumen per individu adalah Rp1.552.312,95. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.